Nasib seorang pengkhianat itu buruk, karena dia sedang menggali kuburnya sendiri. Orang yang berkhianat akan dibenci seumur hidup oleh orang yang sudah dia khianati. Sementara itu oleh sekutu barunya, dia nggak akan pernah dipercaya sepenuhnya. Dia nggak akan pernah dipercaya karena memang punya track record sebagai seorang pengkhianat. Maka itulah, jangan pernah menjadi seorang pengkhianat. Sebab itu sama saja dengan menggali kuburmu sendiri. Pesan moral ini penting dilayangkan kepada Mas Wali, Mas Gibran Raka Buming Raka, di saat-saat negeri kita dalam kondisi genting sekarang ini. Di saat-saat kita harus menerima kenyataan kalau hukum dan lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi, ternyata mereka bisa diacak-acak oleh kekuasaan. Ini seruan moral, sebuah seruan moral buat Mas Wali. Ini senada dengan dua seruan moral yang sudah dilayangkan sebelumnya oleh dua budayawan senior kita, yakni Pak Gunawan Muhammad dan Mas Butet Kertarejasa kepada Presiden Jokowi. Intinya, kita sama-sama meminta Pak Jokowi, Mas Gibran, dan seluruh keluarga besar mereka untuk mengerem ambisi berada di puncak kekuasaan lebih lama lagi. Demokrasi kita sudah menetapkan seorang pemimpin cukup berkuasa 2 periode saja. Ini supaya nggak jadi korup dan otoriter. Sebagus apapun hasil kerjamu, yakinlah akan ada penerus yang bisa bekerja dengan sama baiknya. Percayakan pada naluri, hati nurani, dan pilihan rakyat. Dan jangan pula memaksakan hingga mengangkangi hukum untuk tetap berkuasa atau mewariskan kekuasaan kepada anakmu. Indonesia bukan sebuah kerajaan. Biarkan karir politik anakmu berjalan secara alami, melalui berbagai tantangan dan hambatan yang mendewasakan. Makanya pesan itu jelas dan harus disuarakan dengan lantang oleh kita semua. Mas Gibran harus berhati-hati dan berpikir ulang. Jangan menjadi seorang pengkhianat. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Rini Budoyo mengenai Gibran Rakabumi atau putra sulung Pak Jokowi. Jangan jadi pengkhianat. Seorang jadi pengkhianat tentunya akan kena karmanya. Namun kita tahu bahwa Gibran telah dideklarasikan sebagai wakil Prabowo Subianto yang ikut dalam kontestasi pemilu di tahun 2024 ini. Sebelumnya kan Gibran adalah partai PDIP. Nah, mengapa saya katakan jangan jadi pengkhianat atau emang udah jadi pengkhianat? Yang dimana Gibran telah bergabung yang dideklarasikan oleh partai Golkar sebagai wakil Prabowo Subianto. Namun kita tahu bahwa Gibran adalah partai PDIP dulunya. Saya tidak tahu apakah dia udah keluar atau tidaknya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui hal-hal yang terjadi dilakukan oleh Gibran. Banyak pengamat politik mengatakan Gibran ini adalah seorang pengkhianat parpol partai PDIP. Memang kalau kita lihat bahwa Gibran ini dulunya kami sebagai rakyat berasumsi bahwasannya Gibran mendukung Ganjar karena mereka adalah salah satu kader partai PDIP. Sebaliknya juga Pak Joko Widodo adalah yang dididik oleh partai PDIP dari dulunya sampai sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentunya kekecewaan Megawati terlihat keluarga Pak Jokowi atau melihat Jokowi dan Gibran akan meluap karena Megawati sudah menganggap Pak Jokowi seorang anaknya. Tetapi inilah yang terjadi. Inilah dinamika-dinamika politik, kadang teman, kadang menjadi lawan, lawan menjadi teman. Jadi kita berharap agar kita mengetahui orang-orang yang pantas menjadi pemimpin di NKRI ini. Tentunya kalau kita melihat permasalahan atau situasi politik saat ini yang digunakan oleh Gibran dan Pak Jokowi memang sangat-sangat membingungkan, yang dimana Gibran juga tidak mencukupi usia dalam pencalonan dulunya. Bahwasannya MK meloloskan Gibran yang umur
30 tahun. Padahal konstitusi itu sudah menetapkan bahwasannya pencalonan harus 40 tahun maksimal. Apakah siapa yang permainan di sana atau siapa yang berperan di sana? Bukan orang lain tetapi Jokowi dan Usman Anwar. Banyak pengamat politik dan tokoh-tokoh politik yang mengkritik tingkah laku Gibran atau situasi politik Gibran dan Pak Jokowi Dodo. Makanya banyak mahasiswa menolak politik dinasti. Gibran, saya tidak tahu apakah sekarang dia masih berada di salah satu kader partai PDIP atau tidaknya. Nah, jadi Gibran sudah layak dibilang pengkhianat parpol. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu hanya ambisi untuk menggila kekuasaan. Kalau kita bisa lihat, Gibran ini ada mempunyai potensi sedikit. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman sudah mengetahui potensi Gibran. Memang Gibran ini sangat muda, saya apresiasi dalam kepemimpinannya. Tetapi untuk saat ini kami kecewa sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana saya mengatakan begitu? Karena tingkah laku Gibran yang songong dan sombong membuat masyarakat sadar dengan politik-politik dinasti saat ini. Gibran dianggap pengkhianat PDIP gara jadi cawapres Prabowo. Nah, tentunya inilah tanggapan Gibran mengenai yang dimana dia dicap menjadi pengkhianat partai PDIP. Gibran Rakabuming Raka tak masalah dianggap sebagai pengkhianat partai PDIP usai menjadi sebagai pendamping capres koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Gibran pun merespon dengan santai, seakan-akan dia tidak berpikir siapa yang di belakangnya yang kecewa. Bahkan Ganjar pun kecewa melihat Gibran dan Pak Jokowi. Dulunya kan yang mendukung Ganjar adalah Pak Jokowi, yang memaju-majukan namanya, yang memuji-muji Ganjar. Kok sekarang malah berubah, malah berpihak kepada Prabowo Subianto? Apakah itu pengkhianat? Atau hanya janji-janji manis? Tentunya teman yang menentukan apakah itu menjadi pengkhianat atau hanya janji-janji busuk. Tentunya teman-teman bisa menilai politik-politik saat ini. Gak apa-apa, kata Gibran kepada wartawan usai pemeriksaan kesehatan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, yang dilansir Detik Next Kamis 26 Oktober 2023. Gibran menjawab pertanyaan soal dianggap sebagai pengkhianat partai PDIP usai menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu Gibran juga buka suara soal status di PDIP. Dia memastikan masalah soal kartu tanda anggota di PDIP sudah dikelirkan. Nah, artinya KTA, kartu tanda anggota. Apakah Gibran sudah keluar dari kader partai PDIP tersebut? Nah, ini adalah salah satu nanti menjadi pertanyaan warga Indonesia, bahkan anak muda juga mempertanyakan soal itu. Nah, kita bahas lagi mengenai politik dinasti. Mengapa masyarakat mencap keluarga Pak Jokowi menjadi politik dinasti? Tentunya Anwar Usman adalah adik ipar Pak Jokowi. Gibran, Kaisang. Tentunya kalau kita lihat, Kaisang adalah orang yang memang pengusaha, yang kalau tidak salah pengusaha keripik atau pisang. Nah, dia langsung terjun ke dunia politik, langsung menjadi ketua PSI. Apakah teman-teman tidak heran hal tersebut? Saya sendiri juga heran. Ketika kita juga bekerja di salah satu perusahaan, tentunya kita training dulu, baru jadi karyawan, tetap, bukan langsung jadi bos, menjadi pemimpin. Apakah langsung kalau bukan dari Pak Jokowi? Pak Jokowi lah yang mereka takuti, karena Pak Jokowi adalah nomor satu di Indonesia ini. Jadi bisa diatur saat ini. Apalagi soal pernyataan yang baru-baru ini terjadi soal kampanye, bahwasannya presiden bisa melakukan kampanye dan memihak. Tentunya di situ juga banyak para politik-politik di Indonesia ini. Bahkan Andi Napitupulu juga mengomentari apakah ketika nanti Pak Jokowi melakukan kampanye, semisalnya, apakah tidak menggunakan fasilitas negara atau APBN? Apakah dia tidak membutuhkan pampres atau pengamal? Tentunya mereka akan menggunakan APBN. Mana mungkin presiden turun ke jalan tidak ada pengawalnya?
Untuk saat ini memang kita agak membingungkan sekali apa yang dikatakan atau situasi politik Pak Jokowi saat ini. Berbagai hal-hal cara untuk memenangkan ambisi Prabowo saat ini membuat Pak Jokowi cacat namanya. Jadi teman-teman, saya juga mengapresiasikan kinerja Pak Jokowi 10 tahun. Saya tidak menghilangkan itu di dalam otak saya karena Pak Jokowi adalah orang pemimpin yang baik, yang murah hati. Tetapi akhir-akhir ini karena adanya Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto, apakah ini kemauan Pak Jokowi? Ada salah satu pernyataan dari Rudi atau mantan ketua wali kota Solo mengatakan bahwasannya Pak Jokowi pernah meminta untuk 3 periode, tetapi Megawati menolak karena Megawati taat konstitusi dan tidak mau melanggar. Apakah ini yang dimaksud Pak Jokowi sehingga Gibran diloloskan menjadi wakil Prabowo yang tidak taat, yang sudah melanggar etik politik atau melanggar etika konstitusi? Pastinya sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan Rudi tersebut, itu kan dekat sama keluarga Pak Joko Widodo. Harusnya dia juga tahu yang terjadi. Nah, saya mengapresiasikan juga Megawati karena Ibu Megawati ini sudah tua, tetapi soal pikiran ide-ide untuk membangkitkan nama bangsa Indonesia ini sangat kuat. Hanya di kader partai PDIP lah orang yang tercipta robot. Tapi kalau Jokowi diciptakan menjadi lupa siapa yang menciptakan tenaganya saat ini sampai nomor 1, apalagi Gibran. Sedangkan Gibran juga kalau bukan Megawati mungkin tidak lolos menjadi wali kota Solo karena Megawati lah yang mengusut katanya, kata Rudi tersebut. Nah teman-teman, saya menyukai penyampaian Rini Budoyo ini yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua agar kita tahu hal-hal yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.